Untuk menyalakan, silahkan tekan tombol power, kemudian pilih bahasa. Selanjutnya pilih settingan satuan. Di sini kita menggunakan metrik untuk meter dan suhu menggunakan Celsius. Kemudian klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Untuk alarm bisa dimatikan dan tampilan akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal pada tampilan sonar. Ketika ingin melihat tampilan sonar, silahkan klik tradisional. Pada tampilan ini kita dapat melihat kedalaman pada saat ini, suhu air pada saat ini, tegangan baterai itu dapat dilihat pada kolom sebelah kiri atas. Dapat kita lihat di sini pada bagian yang berwarna merah ini adalah dasaran, sedangkan bagian atasnya adalah objek yang dideteksi oleh sonar. Sonar akan mendeteksi menghasilkan warna merah ketika objek memiliki kandungan udara. Sedangkan yang berwarna biru adalah objek yang tidak terlalu padat, seperti tanaman laut. Selanjutnya kita akan mengenal fungsi tombol. Ini adalah tombol power. Pada fungsi yang pertama kita tunjukkan untuk menyalakan perangkat. Pada saat nyala kita dapat mengatur lampu latar. Tingkat kecerahan dapat kita atur dengan cara menekan dan menggeser ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita dapat masuk ke mode warna. Untuk warna pada siang hari atau malam hari, terus kemudian kita dapat mengatur konfigurasi warna. Selanjutnya tombol power juga dapat berfungsi untuk mematikan perangkat. Dan di sini terdapat menu untuk menonaktifkan sonar. Mungkin pada saat Anda mengangkat transducer, sonar harus dimatikan agar perangkat ini tetap aman. Untuk tombol selanjutnya adalah tombol clutter yang berfungsi untuk mengurangi noise. Di sini kita pilih interference. Interference ini untuk mengurangi efek gangguan dari sumber terdekat. Bisa jadi pada saat tertentu kapal kita menggunakan genset dan menghasilkan noise sehingga kita harus mengaktifkan. Dan direkomendasikan menggunakan settingan rendah terlebih dahulu. Jika masih ada, silahkan dinaikkan ke medium ataupun yang high atau yang tinggi. Oke. Jika noise dirasa sudah hilang, maka sudah cukup settingan noise tersebut, settingan interference tersebut. Noise ini biasanya timbul berupa bintik-bintik biru yang tempatnya tidak beraturan sehingga dapat mengganggu tampilan sonar. Selanjutnya kita memilih untuk noise permukaan. Noise permukaan adalah noise bagian atas yang tadinya berwarna merah. Ketika kita sembunyikan, maka warna merah tersebut akan hilang. Noise ini timbul karena bagian atas permukaan biasanya terdapat buih-buih air. Selanjutnya adalah settingan TVG atau Temp Verifying Gain. Ini juga dapat untuk mengurangi gangguan ataupun noise. Pada saat Anda menyetel interference tadi ternyata gangguan tetap masih ada, teman-teman dapat melakukan settingan TVG ini dengan mode rendah terlebih dahulu. Kita juga dapat menyetel gain warna. Hasil deteksi warna pada tampilan sonar kita dapat perjelas dengan mengatur gain warna. Sehingga ketika sonar mendeteksi objek yang tidak terlalu padat dan warnanya terlalu kabur, kita dapat memperjelas dengan settingan ini. Jika tidak terjadi gangguan apapun, silahkan matikan semua fungsi clutter
pada tampilan ini. Selanjutnya adalah tombol zoom, digunakan untuk memperbesar. Di sini kita bisa lihat kunci dasaran. Berarti kita berfokus terhadap tampilan yang ada di dasar, sehingga sonar tidak menampilkan dari angka 0 permukaan, namun angka 0 dari dasaran. Kita bisa lihat di sini normalnya adalah 0 di bagian atas pada permukaan, namun ketika kita klik kunci dasaran, 0-nya adalah dasaran, sehingga angkanya berbalik. Selanjutnya, zoom digital. Ini adalah berfungsi untuk menzoom di area yang terkotak dan ditampilkan pada kolom sebelah kiri. Kita dapat mengatur bagian zoom dengan menekan tombol atas bawah. Tombol yang selanjutnya adalah geser zoom, di mana kita cukup menggeser ke kanan ataupun ke kiri untuk mengezoom area tersebut. Selanjutnya adalah zoom otomatis. Zoom otomatis digunakan untuk memperbesar tampilan sonar dan otomatis berubah sesuai dengan kontur dasaran. Sehingga pada saat kedalaman berubah ataupun karena kontur berubah tidak beraturan, zoom ini akan otomatis berubah pada posisi tersebut. Dapat kita lihat ketika kita men-setting zoom pada dasaran. Pada saat dasaran berubah ketinggian, maka zoom tersebut akan otomatis berpindah. Selanjutnya adalah tombol range, di mana tombol ini berfungsi untuk mengatur skala pada tampilan sonar. Disarankan ketika kita menggunakan pada kondisi normal, silahkan gunakan jangkauan otomatis. Pada saat kedalaman berubah, maka otomatis range akan otomatis berubah mengikuti pada kondisi tersebut. Selanjutnya adalah range manual. Dengan menekan tombol plus minus pada tombol ini, kita dapat mengubah range secara manual dengan menekan tombol ini. Namun ketika ingin melakukan otomatis, silahkan tekan tombol range dan memilih jangkauan otomatis. Selanjutnya ini adalah tombol menu, dan ini adalah tombol back atau kembali. Dan page ini adalah berfungsi untuk berpindah pada tampilan sonar yang lain. Tampilan ini terkunci karena Tranducer tidak support untuk menu ini. Selanjutnya kita berpindah pada tampilan frekuensi terpisah. Tampilan ini akan menampilkan hasil deteksi sonar dengan beda frekuensi. Di sini menggunakan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi biasa digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, karena frekuensi tinggi dapat menghasilkan tampilan yang lebih jelas. Sedangkan frekuensi rendah ini biasa digunakan untuk melihat objek secara lebih luas, karena pada frekuensi rendah sudut pancaran lebih lebar sehingga hasil deteksi lebih luas.
Selanjutnya kita dapat mengenali menu yang terdapat pada menu sonar ini. Yang pertama adalah penambahan. Di sini kita dapat merubah frekuensi pada kolom sebelah kiri dan kanan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini adalah rentang, di mana ini sama dengan tombol range dan zoom juga sama dengan tombol zoom. Jeda sonar ini kita dapat memundurkan tampilan sonar dengan cara menggeser ke sebelah kiri. Sehingga ketika kita ingin menampilkan hasil deteksi sonar sebelumnya, kita dapat menggeser ke sebelah kiri. Lanjut ke transmisi sonar, kita dapat mematikan ketika transducer kita angkat. Lanjut ke pengaturan sonar, di sini terdapat garis kedalaman, kita bisa tampilkan untuk menampilkan hasil yang seperti ini. Dapat kita lihat di sini terdapat garis kedalaman. Ini adalah rata-rata kedalaman pada area di bawah objek. Lanjut ke pengaturan kecepatan gulir. Kita bisa coba di ultra scroll untuk kecepatan gulir yang lebih cepat. Dapat kita lihat pergeseran tampilan di sini lebih cepat. Lanjut ke penampilan. Di sini kita bisa memilih skema warna. Kita bisa lihat mode tampilan warnanya sedikit berubah sesuai dengan pengaturan yang sudah kita pilih. Lanjut ke Edge. Ini adalah tampilan dasaran. Tampilan dasaran yang tadinya berwarna merah di sini ditandai dengan warna putih. Lanjut ke ascope. Ascope ini adalah hasil deteksi sonar pada saat itu. Sehingga ketika kita ingin memastikan di bawah sonar terdapat sesuatu, akan tampil pada kolom ini. Ketika ada objek tepat di bawah sensor, maka akan berwarna merah yang akan muncul secara berulang-ulang. Lanjut ke kemunculan gambar. Kita dapat menampilkan hasil gambar dengan lebih besar, yakni 2:1. Maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan cenderung lebih lebar dan lebih jelas. Selanjutnya adalah simbol ikan, di mana menu ini berfungsi untuk mempermudah ketika sonar mendeteksi ikan, maka akan ditampilkan ikon ikan dengan angka kedalaman.
Selanjutnya adalah nomor overlay, di mana kita dapat menampilkan ataupun menghilangkan tampilan pada angka sonar pada kolom sebelah kiri atas. Kemudian menu lanjutan ini adalah menu clutter, di mana fungsinya sama ketika kita menekan tombol clutter. Kemudian kita pilih instalasi, dan kita klik ya. Anda dapat memilih pemulihan ketika ingin melakukan reset dengan settingan awal. Selanjutnya kita mengenali menu pengaturan. Kita dapat merubah satuan dengan masuk kepada bagian ini, dan kita pilih custom, dan kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita dapat mengatur alarm. Alarm yang dapat disetting adalah alarm voltase baterai, kemudian alarm sonar seperti berdeteksi dasaran. Di kedalaman tertentu kita dapat membuat alarm. Lanjut ke kapal saya, kita dapat mengatur posisi transducer. Karena transducer masuk ke dalam air 30 cm, kita dapat mengatur 30 cm seperti ini. Lanjut masuk ke sistem. Tampilan, kita dapat mengatur tampilan ini sama dengan ketika kita menekan tombol power. Kemudian beeper, ketika kita ingin alarm tersebut menghasilkan suara, kita dapat mengaktifkan menu ini. Daya otomatis diaktifkan ketika sonar mendapatkan daya pada aki, maka alat ini otomatis menyala. Anda juga dapat memilih beberapa menu bahasa sesuai dengan settingan yang ada pada perangkat ini. Kita dapat mereset perangkat ini dengan memilih pada pengaturan pabrik dan kita pilih ya. Selanjutnya pastikan simulator pada posisi off. Jika sudah, kita dapat mematikan perangkat dengan cara menekan tombol power selama 3 detik.